Manga One Piece chapter 1113 yang berjudul Jalan Buntu menyajikan alur cerita yang gimana ya? Susah direview lah. Chapter ini nyaris semuanya berisi pidatonya Vegapunk yang sebenarnya dagingnya cuman ada di pucuknya doang. Uniknya sambil mendengar ocehan Vegapunk yang ngalor ngidul gak karuan, kita disajikan cuplikan-cuplikan adegan yang banyak sekali dari setting lokasi yang berbeda-beda. Di awal chapter saat Vegapunk masih mengoceh tentang kopinya yang sudah dingin atau belum, kita bisa melihat Gorosei Mars yang terpana melihat potongan kepalanya Vegapunk yang disimpan di dalam sebuah tabung raksasa yang disebut dengan Punk Record. Siapa sangka yang disimpan di dalam Punk Record ternyata bukan hanya otaknya Vegapunk saja, melainkan beserta batok kepalanya utuh dengan lapisan kulit dan rambut yang sepertinya juga masih terus bertumbuh sepanjang waktu. Oleh karena ukurannya yang sangat luar biasa besar dan bentuknya yang tidak lazim, kepalanya Vegapunk ini sekarang jadi terlihat lebih seperti balon terbang Cappadocia daripada kepala manusia. Nah, ada komentar yang menarik dari Gorosei Mars terkait hal ini nih. Melihat Punk Record alias otaknya Vegapunk masih tetap hidup meskipun Vegapunknya sendiri sudah tewas, Gorosei Mars jadi mempertanyakan apakah kematian memang lazimnya seperti itu adanya, dan apakah kesadarannya Vegapunk bersemayam di dalam Punk Record juga. Menelaah pertanyaan retorisnya Gorosei Mars ini, saya jadi menemukan satu hal yang cukup menarik. Punk Record yang terus hidup meskipun Vegapunk sudah mati, membuktikan bahwa kekuatan buah iblis kemungkinan besar tersimpan di dalam otak manusia. Selama otaknya masih tetap hidup, kekuatan buah iblis tidak akan bereinkarnasi lagi menjadi sebutir buah. Buktinya Punk Record masih terus tumbuh dan berkembang meskipun Vegapunk tewas, yang menandakan bahwa buah iblis Nomi yang dimakan olehnya tidak bereinkarnasi lagi. Hal ini sejalan dengan teori Vegapunk yang mengatakan bahwa imajinasi manusialah yang telah melahirkan buah iblis di dunia ini. Nah, karena waktunya sudah mepet, tanpa pikir panjang lagi, Gorosei Mars langsung menginjak Denden Mushi Broadcast yang ada di dekatnya untuk menghentikan siaran langsungnya Vegapunk sebelum sang profesor memulai pidatonya. Adegan kemudian berpindah ke Syrup Village untuk melihat anak-anak mantan kru bajak laut Usopp yang mampir ke rumah Nona Kaya karena berpikir Nona Kaya pasti punya Denden Mushi Proyektor. Dengan nada kesal, Mary, sang butler andalan keluarga Kaya, langsung mengatakan kalau Nona Kaya sama sekali tidak punya Denden Mushi Proyektor. Dia kemudian memberitahu ketiga anak didiknya Usopp itu kalau Denden Mushi Proyektor itu ukurannya sangat besar, bahkan lebih besar dari rata-rata kandang ayam. Meski begitu, ketiga bocil ingusan itu masih bisa ikut mendengarkan pidatonya Vegapunk bersama dengan Nona Kaya melalui Denden Mushi Radio. Nona Kaya sendiri tertarik untuk mendengarkan pidatonya Vegapunk karena sang profesor juga dikenal memiliki pengetahuan medis yang luar biasa, sehingga mungkin bisa menambah wawasannya tentang dunia kedokteran yang sedang dia tekuni. Setelahnya, adegan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya lagi, mulai dari dalam menara kominfonya Angkatan Laut hingga ke Whole Cake Island. Yang lucu adalah kerumunan yang ada di Baltimore, tempat Kuma pernah mengirim Franky untuk menimba ilmu di sana. Ternyata gosip yang beredar di tanah kelahirannya Vegapunk itu menyebutkan bahwa Franky kini sudah memodifikasi tubuhnya sendiri menjadi sebuah kapal. Saya yakin 100% kesalahpahaman itu pasti terjadi gara-gara wanted poster barunya Franky ini. Nah, balik lagi ke Egghead Island. Denden Mushi yang diinjak oleh Gorosei Mars di awal chapter tadi ternyata bukanlah Denden Mushi Broadcast yang asli. Itu hanyalah Denden Mushi biasa yang dibungkus dengan cangkang palsu. Sehingga meski Gorosei Mars sudah merusaknya, live TikToknya Vegapunk masih terus berlanjut. Gara-gara kena prank dari Vegapunk itulah, Mars langsung mendapat komplainan dari para Gorosei yang lain. Karena tidak punya petunjuk lagi terkait di mana Vegapunk menyimpan Denden Mushi Broadcast-nya, para Gorosei mulai terlihat panik. Dalam kondisi penuh emosi dan menemui jalan buntu ini, mereka mulai menduga-duga hal penting dan berbahaya macam apa yang bakalan Vegapunk bocorkan. Dan karena York sempat bilang kalau Vegapunk ingin meneruskan estafet api obor dari Ohara, para Gorosei langsung menduga kalau pidatonya Vegapunk nanti mungkin akan meneruskan kata-katanya Clover yang 20 tahunan yang lalu tidak sempat dia selesaikan karena keburu ditembak mati. Dengan kata lain, para Gorosei menduga Vegapunk pasti akan membocorkan tentang eksistensi dan nama dari kerajaan kuno yang selama 800 tahun ini terus disembunyikan oleh pemerintah dunia. Adegan lalu berpindah lagi ke tempat Sanji berada. Sesuai dugaan, radar Sanji yang sangat sensitif akan keberadaan wanita yang sedang dalam bahaya membuat si alis keriting ini bisa langsung sadar kalau Bonnie sedang butuh pertolongan. Oleh karena sifat masokisnya yang begitu kuat, Sanji menyuruh Franky, yang sebenarnya posisinya lebih strategis untuk melindungi Bonnie, untuk segera minggir karena sang pahlawan penolong para wanita sudah tiba. Dan betul, dengan kecepatan kilatnya, Sanji langsung tancap gas menendang ayunan pedangnya Gorosei Venus sekaligus menendang wajah sang Gorosei dari bawah.
Dengan penuh emosi, Sanji bilang dia tidak akan menahan diri atas serangannya hanya karena si Gorosei terlihat sudah tua renta karena ini adalah pertarungan antar bajak laut. Dilihat dari perkataannya itu, sepertinya Sanji masih belum ngeh kalau orang tua botak yang kepalanya dia tendang itu adalah salah satu Gorosei. Nah, meski Sanji sudah menendangnya dengan sekuat tenaga, tetapi si Gorosei terlihat sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan dia masih sempat mengubah kepalanya menjadi kepala iblis kuda lagi untuk menggigit tubuhnya Sanji hingga tubuh Vegapunk terlempar dari gendongannya si Pangeran Germa. Melihat Sanji nyaris jadi makanan kuda, Oimo dan Kashi yang akhirnya berhasil menyusul langsung menangkap dan memegangi tubuh sang Gorosei. Setelah Sanji dilepehkan dan sang Gorosei kembali ke mode hybridnya, Bonnie yang sudah berubah ke mode raksasa langsung melompat dan menginjaknya sekuat tenaga. Nah, selama kejadian brutal tersebut berlangsung, pidatonya Vegapunk sudah sampai ke bagian di mana dirinya bilang kalau dia sudah melakukan 2 dosa besar yang kemungkinan besar akan membuatnya berakhir ditangkap atau dihabisi. Sehingga dia memutuskan untuk membuat sebuah video yang akan terbroadcast secara otomatis ke seluruh dunia begitu detak jantungnya berhenti. Kata-katanya ini tentu saja membuat seluruh dunia menjadi heboh. Tidak terkecuali bagi Caesar Clone dan Vince Smoke Judge yang saat ini berada di istana kerajaan Germa. Caesar Clone terlihat berat untuk menerima kenyataan itu karena dia dan Judge baru saja memutuskan untuk berkoalisi demi bisa mengungguli kejeniusannya Vegapunk. Beda lagi dengan reaksinya Morgan, si bos loper koran. Dia terlihat sangat kesal dengan teknologi broadcastnya Vegapunk, karena itu pasti akan membunuh bisnis loper korannya di masa depan nanti. Meski begitu, Vegapunk berpesan kalau dia tidak akan menjudge orang yang membunuhnya nanti sebagai orang jahat, karena menurutnya dia tidak punya kapasitas untuk menentukan baik atau jahat tindakan seseorang yang dia tidak ketahui latar belakangnya. Selanjutnya kita bisa melihat Gorosei Saturn yang saat ini sudah sampai dengan selamat di laboratorium atas. Karena sedang terburu-buru, begitu mendapati di depannya ada Usopp dan komplotannya, tanpa basa-basi Gorosei Saturn langsung menyerang dengan target utamanya Nico Robin. Entah kutukan apa yang menempel di tubuh Robin. Di Thriller Bark dia dihadang oleh zombie laba-laba. Di Wano dia harus duel dengan wanita laba-laba. Dan di Egghead Island ini dia diburu kakek tua laba-laba. Nah, Nico Robin sendiri langsung sadar kalau iblis laba-laba yang muncul di hadapan mereka itu adalah salah satu Gorosei karena suaranya terdengar mirip dengan apa yang pernah dia dengar saat insiden Ohara dulu. Menyadari Nico Robin dalam bahaya, Nami dan yang lainnya langsung melakukan tindakan antisipasi untuk melindunginya. Menariknya, dari semua tindakan bela diri yang mereka lakukan, Brook terlihat mampu memotong salah satu kakinya Gorosei Saturn. Mungkinkah ini semakin menguatkan bukti bahwa teknik yang dimiliki oleh sang Raja Arwah satu frekuensi dengan teknik iblisnya para Gorosei? Entahlah, tapi yang tidak kalah amazing dari adegan ini adalah fakta bahwa mereka yang dijuluki sebagai trio terlemah topi jerami bertarung bersama menghadapi salah satu yang terkuat di pemerintahan dunia demi melindungi nakama mereka. Mantap nggak tuh? Pada waktu yang sama, Gorosei Mars yang sudah kembali ke mode Itsumade-nya terlihat kembali menemui Vegapunk York untuk mencari solusi. Mars bilang, terlalu banyak makhluk hidup yang ada di dalam laboratorium sehingga dia tidak bisa merasakan gelombang telepati unik yang mereka pancarkan. Nah, kata-katanya Mars ini akhirnya menjawab misteri tentang bagaimana cara dia bisa mengetahui kalau ada sebuah Dendenmushi di dalam Punk Record. Ternyata, dia main telepati guys, bukan dengan haki apalagi mampu mendengar voice of all things. Nah, meski dirinya merupakan salah satu satelitnya Vegapunk, tetapi York terlihat juga mengalami kebuntuan terkait di mana kira-kira Vegapunk Stella menyembunyikan Dendenmushi broadcast-nya. Karena semuanya sudah menemui jalan buntu, sempat terpikir oleh Gorosei Mars bagaimana jika dia hancurkan saja dinamo PLN atau genset atau apalah yang menjadi sumber energi utama laboratorium. Namun Gorosei Saturn tidak setuju, karena pada akhirnya nanti itu hanya akan membuat semua armada yang mereka bawa ke Egghead Island jadi ikut musnah juga. Gorosei Mercury juga sependapat dengan Saturn. Dengan menghancurkan Egghead Island, mereka jadi akan kehilangan kesempatan untuk bisa menggunakan teknologi Mother Flame buatannya Vegapunk lagi, karena chargernya yang ada di Egghead Island pasti juga bakalan ikut hancur. Lah, terus apa maksudnya dengan mereka melancarkan Buster Call ya? Tujuannya kan sama, mau bikin Egghead Island hancur juga. Namun apapun yang akan mereka lakukan, semuanya sudah terlambat. Pada akhirnya pidato Vegapunk sampai juga pada intinya. Tapi mereka masih bisa sedikit bernafas lega karena ternyata yang ingin disampaikan oleh Vegapunk bukanlah tentang isu-isu yang selama ini mereka rahasiakan. Vegapunk cuma bilang, hati-hati bro, seluruh dunia akan segera tenggelam ke dasar laut. Nah, ini nih, sahamnya Galilea Company pasti bakalan langsung meroket abis ini. Iceberg dan para pembuat kapal di Water 7 bakalan panen cuan cuy. Sementara para manusia ikan di Fishman Island pasti langsung merasa dunia ini bakalan jadi milik mereka sepenuhnya. Di sisi lain, para DF user bakalan banyak yang gigit jari, terutama si manusia pulau Avalo Pizarro. Kalau semua pulau tenggelam, kekuatan buah iblis Shima Shima no Mi miliknya buat apa coba?
Tapi, bagaimana ceritanya seluruh dunia bakalan tenggelam ke dasar laut ya? Apakah ini yang dimaksud dengan The Great Cleansing seperti yang Gorosevinus katakan pada manga One Piece chapter 908? Yang artinya, tenggelamnya seluruh dunia ke dasar laut adalah akibat ulahnya Imusama. Nah, belum jelas apa maksud dari perkataannya Vegapunk ini. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan beberapa putri duyung yang sedang berenang bersama para ikan di dasar laut. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1113 benar-benar di luar ekspektasi saya sih. Klimaksnya benar-benar plot twist banget lah. Saya kasih rating 8 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.